Nama saya M. Yazid Aditya Ilham dari kelas E, Prodi Teknik Komputer, NIM 240604122, Fakultas Teknik Universitas Hamzah Wadim. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul pengelompokan data berdasarkan kategori. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi data yang harus dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu untuk mempermudah analisis, interpretasi, atau pengambilan keputusan. Misalnya, dalam data penduduk, usia seorang dapat menjadi salah satu atribut penting yang sering digunakan untuk menentukan kategori seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Pengelompokan seperti ini tidak hanya membantu dalam memahami distribusi data, tetapi juga memberikan wawasan untuk menyusun strategi yang lebih terarah, seperti kebijakan sosial, pendidikan, atau kesehatan. Program pengelompokan data berdasarkan kategori dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya dalam konteks pengelompokan usia berdasarkan kategori tertentu. Program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan daftar usia yang kemudian akan dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama, yaitu 1. Anak-anak. Kelompok ini mencakup individu berusia antara 0 hingga 12 tahun yang biasanya berada dalam fase pertumbuhan awal. Yang kedua, remaja, meliputi usia 13 hingga 17 tahun yang menunjukkan masa transisi menuju kedewasaan. Yang ketiga, dewasa. Kategori ini mencakup individu berusia 18 hingga 59 tahun yang umumnya sudah mandiri dan berada dalam fase produktif. Yang keempat, lansia. Kelompok ini mencakup individu berusia 60 tahun ke atas yang sering kali dianggap usia lanjut. Program ini dibuat untuk memudahkan pengelolaan data usia dengan proses yang cepat, sederhana, dan efisien. Dengan memanfaatkan struktur data berupa diksionari, program dapat dengan mudah mengelompokkan data ke dalam kategori yang sesuai, lalu menampilkan hasilnya secara rapi kepada pengguna. Tujuan pemrograman. Adapun tujuan utama dari pemrograman ini adalah 1. Mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, data yang berupa daftar usia akan dikelompokkan ke dalam kategori rentang usia. Yang kedua, meningkatkan efisiensi analisis data. Dengan hasil pengelompokan yang jelas, pengguna dapat lebih mudah menganalisis data tanpa perlu memilihnya secara manual. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas kepada pengguna. Program ini dirancang agar mudah digunakan. Pengguna hanya perlu memasukkan data berupa angka yang dipisahkan dengan spasi, dan pemrograman akan langsung mengelompokkannya secara otomatis. Yang keempat, memastikan validasi data. Program juga dilengkapi dengan mekanisme penanganan kesalahan error handling untuk memastikan bahwa input yang diberikan sesuai dengan format yang diminta. Oke, langsung saja kita ke aplikasi Spider. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Dan langsung saja ke penjelasan masing-masing bagian kode. Nah, di sini ada kata def. Def adalah keyword untuk mendefinisikan fungsi di Python. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, sini kelompok usia yang bertugas untuk mengelompokkan usia dalam daftar ke kategori berdasarkan rentang tertentu dan mengembalikan hasil pengelompokan dalam bentuk diksionari. Lanjut, di bawahnya ada kata kategori. Kategori adalah diksionari yang berisi kategori sebagai kunci dan nilai awal berupa list kosong. Nah, ini yang dimaksud list kosong.
Lanjut, di bawahnya ada kata for atau perulangan. For adalah struktur perulangan yang digunakan untuk mengiterasi elemen dalam suatu koleksi seperti list atau dictionary. Di sini, for digunakan untuk memproses setiap usia dalam daftar usia. Di bawahnya ada kata if. If digunakan untuk memeriksa kondisi pertama usia antara 0 sampai dengan 12 tahun. Dan elif adalah singkatan dari else, if, yang memeriksa kondisi tambahan jika kondisi sebelumnya salah. Dan di bawahnya lagi ada kata else. Else menangani semua kondisi yang tidak memenuhi kriteria dalam if dan elif. Tujuan pengondisian ini adalah untuk menentukan kategori usia dari 0 sampai dengan usia 12 tahun masuk dalam kategori anak-anak. Usia 13 sampai dengan 17 tahun masuk dalam kategori remaja. Usia 18 sampai dengan 59 tahun masuk dalam kategori dewasa. Dan usia 60 tahun ke atas masuk dalam kategori lansia. Nah, jika usia tidak valid, misalnya negatif, program mencetak error menggunakan print. Nah, ini ada kata tidak valid. Berarti ada program cetak error yang menggunakan print. Ada. Lanjut, di bawahnya ada kata return. Return adalah keyword untuk mengembalikan hasil dari fungsi. Nah, fungsi kelompok usia yang ini akan mengembalikan dictionary kategori yang berisi hasil pemrograman usia. Lanjut, bawahnya input daftar usia. Input meminta pengguna memasukkan daftar usia dalam bentuk teks. Dan di sini ada kata list yang mengubah map menjadi list. Selanjutnya ada kata map in yang mengonversi setiap elemen string dalam daftar menjadi integer. Dan di sini ada kata split yang memisahkan input berdasarkan spasi hingga menjadi daftar string. Lanjut, menampilkan hasil pengelompokan. Pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsi kelompok usia yang ini dengan daftar usia. Argumen hasil pengelompokan usia disimpan dalam variabel hasil. Di sini ada kata for. For digunakan untuk mengiterasi setiap pasangan kunci K dan nilai V dalam dictionary hasil. Print mencetak kategori dan mendaftar print mencetak kategori dan daftar usia yang termasuk dalam kategori tersebut. Nah, yang ini penanganan kesalahan dengan try dan except. Nah, try digunakan untuk menjalankan blok kode yang berpotensi menyebabkan error. Dan except menangkap error tertentu dan menjalankan kode alternatif. Jika pengguna memasukkan data yang tidak valid, misalnya teks alih-alih angka, program akan mencetak pesan. Nah, di sini disuruh print
input harus berupa angka yang dipisahkan dengan spasi. Fungsi print. Print adalah fungsi bawah Python yang digunakan untuk menampilkan teks atau data ke layar. Dalam program ini, print digunakan untuk memberitahu pengguna jika ada usia yang tidak valid, menampilkan hasil pengelompokan usia, dan memberikan pesan error jika input tidak valid. Jadi, perlu diingat, program ini memiliki struktur yang modular dengan pembagian tugas sebagai berikut. Yang pertama, 1. Def, fungsinya mengelompokkan data usia berdasarkan kategori. Yang kedua, perulangan atau for, digunakan untuk memproses setiap elemen dalam daftar usia. Yang ketiga, if, elif, dan else, digunakan untuk menentukan kategori yang sesuai untuk setiap usia. Dan yang keempat, tree dan except, digunakan untuk penanganan kesalahan, mencegah program crash akibat input yang tidak valid. Dan yang kelima, fungsi print, menampilkan pesan atau hasil program kepada pengguna. Nah, kita akan mencoba data pemrograman ini, apakah bisa atau tidak. Pertama, kita akan run filenya. Dan ingat, ketika memasukkan input harus berupa angka yang dipisahkan dengan spasi. Kita coba masukkan umur 1 sampai 5 tahun. 1 spasi 5. Dan enter. Nah, jadi usia 1 sampai 5 tahun masuk ke dalam kategori usia anak-anak. Kita coba lagi. Masukkan usia yang lain. Coba 13, 14, 15, 16, 17. Ntar. Nah, jadi usia 13 sampai dengan 17 tahun masuk dalam kategori remaja. Kita coba lagi dengan masukkan umur yang berbeda. Kita coba dari 25. Kita acak. Coba acak. 25, 29, 35, 40, 45. Coba apakah bisa? Ternyata bisa. Dah, jadi umur 25, 29, 35, 40, 45 masuk ke dalam kategori usia dewasa. Dan kita mencoba umur yang berbeda lagi. Run dulu filenya. Masukkan inputnya. Coba umur 60, 60, 75, 80, 90, 100. 100. Kita coba apakah bisa. Dan ternyata bisa. Jadi usia 60, 75, 80, 90, 100 masuk ke dalam kategori usia lansia. Jadi program ini berhasil. Kesimpulannya adalah program pengelompokan data berdasarkan kategori adalah alat yang sederhana namun sangat berguna untuk mengelola dan menganalisis data usia. Dengan pengelompokan yang jelas dan mekanisme penanganan kesalahan yang kuat,
Program ini tidak hanya memudahkan pekerjaan pengguna, tetapi juga memastikan hasil yang akurat. Program ini adalah solusi yang ideal untuk siapa saja yang ingin mengelola data secara cepat, efisien, dan tanpa ribet. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.